Hai, halo kawan Jitox. Hai, halo kawan Jitox, gimana kabarnya? Di episode 3 ini Jitox kembali lagi bareng aku tentunya dan juga Aku Nurila Dwiasana. dan aku Denila Jenny Azaria. Oke, di sini kita kehadiran tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Kenapa? Karena pada tamu kali ini yaitu Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Wah, ini tentunya kita udah gak sabar lagi ya mau tanya-tanya. Oke, pada kali ini kita akan mengkupas tuntas mengenai gimana sih rasanya jadi presiden mahasiswa, juga tantangan apa aja, dan bahkan cerita-cerita di balik layar yang mungkin belum pernah kita dengar. So, jadi tentunya kalian siap-siap dapat inspirasi dan siapa tahu juga termotivasi buat ikut organisasi. Oke, langsung aja kita mulai. Halo Kak. Suka Mbak. Oke, ini kakaknya mungkin bisa perkenalan dulu ya dari nama, terus juga asal jurusan mana dan asal daerah Boleh mana. izin masuk ya? Ya. Sebenarnya perkenalkan nama aku Muhammadiyah Ulhaq. Teman-teman biasanya panggil aku Yaya sih Kak. Terus kemudian aku dari jurusan peternakan angkatan 2022 dengan program studi manajemen bisnis Unggas. Untuk aslinya aku asli Jember Kak. Kalau biasanya orang bilang Akamsi sih. Nah kayak gitu bener asli Jember. Tuh rumahnya di Tegal Besar di daerah Kaliwates. Gitu sih Kak. Iya. Ya. Iya. Oke, oke. Kita langsung masuki pertanyaan yang pertama ya Kak. Banyak penasaran nih Kak sama Kakak. Dulu tuh Kakak orangnya bakalan nyangka gak sih jadi presma atau enggak sama sekali? Oke, mungkin aku sedikit ini cerita nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Ya nggak boleh. apa-apa. Oke. Dulu memang pas awal masuk BEM memang ada ketakutan sih karena memang dulu di SMA emang juga ikut organisasi MPK terus kemudian gabung di apa perguruan tinggi agak ragu buat gabung organisasi karena memang dilihat memang organisasi di perguruan tinggi kan memang benar-benar serius. Kalau dulu SMA kan masih ada pantauan dari guru ya. Sebenarnya kalau memang dari perguruan tinggi kan udah terlepas dari semuanya, kita berdiri sendiri, kita ngurusin semuanya sendiri-sendiri lah. Terus kemudian gabung awal di BEM ini menjadi staf muda, kemudian staf ahli, kemudian diamanai sebagai menteri. Setelah itu sempat ada keraguan karena memang dulu sempat nyalon juga sebagai presiden mahasiswa, cuman masih belum rezekinya pada tahun itu. Kemudian di tahun sekarang agak sedikit keraguan sih Kak. Apa ya? Ragu untuk apakah bisa sebetulnya? Apakah ini akan jadi tahun yang terakhir dan tahun berkesan? Karena memang ada dapat dukungan dari lingkungan, terus kemudian persiapan yang sudah cukup matang menurut saya dan rekan-rekan yang ada di belakang saya dan akhirnya memutuskan untuk maju. Untuk nyangkanya sebetulnya memang nggak nyangka sih. Pas ketika pemungutan suara pun, ketika perhitungan suara pun, aku posisi ada di kandang lagi praktek kan karena jurusan peternakan. Jadi controlling teman-teman setiap jurusan seperti apa. Lalu pas udah perhitungan final dan akhirnya suara terbanyak, nah itu memang kayak dari aku pribadi sering tanya itu kepada lingkungan kayak, "Ini bener nih?" Nah, ini memang apa ini ada yang salah dan sebagainya. Terus, saking yakinnya aku sendiri sampai berkali-kali ngitung perhitungan suara dan alhamdulillah memang dari, mahasiswa Poli.J mengamanahi diri saya pribadi sebagai presiden mahasiswa. Kayak gitu sih, Kak. Jadi kesimpulannya emang nggak nyangka Iya, ya. nggak bener. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, motivasi kakak buat mencalonkan menjadi presma Oke. nih apa sih sebenarnya? Kalau motivasi sebetulnya banyak, mungkin saya sebutkan beberapa aja ya. Dan motivasi yang pertama yang sudah tadi saya sebutkan yaitu terkait dukungan dari lingkungan, kemudian dengan persiapan yang cukup matang menurut saya dengan maju sebagai Presma ini apa ya, merupakan langkah awal untuk memperbaiki beberapa kinerja dari teman-teman BEM yang di periode-periode sebelumnya. Karena memang saya kadang sepakat dengan perkataan kayak ketua yang baik ini berasal dari anggota di sebuah organisasi tersebut. Jadi ketika saya udah pernah merasa jadi anggota, kemudian menjadi kepala dari beberapa bidang dan kemudian sekarang jadi presiden mahasiswa yang memang apa ya, suasananya memang sedikit berbeda. Jadi saya tahu celah-celahnya teman-teman ini biasanya ketika mengadakan program kerja, kemudian mengadakan agenda dan kegiatan sebagainya, pasti akan terdapat celah di sini, di sini, di sini. Jadi saya udah mengetahui terkait
ya memang di sebuah kepanitiaan atau mungkin program kerja ya kayak pasti ada sedikit kesalahan dan tidak bisa dikatakan sempurna. Cuman kan dari kita pribadi seharusnya bisa mengurangi kesalahan tersebut kayak gitu dengan apa ya? Dengan mengevaluasi beberapa program kerja kemudian kita sampaikan ke program kerja selanjutnya. Kayak gitu sih, Kak. Sesuai sama pengalaman pas menjadi anggota Iya, di bener. organisasinya ya berarti. Oke, oke. Lanjut dari yang kakak sebutkan tadi, jadi presiden mahasiswa itu kan banyak banget Iya. nih kegiatannya, tekanan. Gimana sih kak cara kakak membagi waktu antara organisasi, akademik, dan kehidupan pribadi? Ini berbicara tentang manajemen waktu ya, Kak, ya. Iya, benar, Kalau benar. dari saya pribadi, memang orang lain memang pasti sibuk, memang pasti sibuk. Cuman kembali lagi bagaimana kita cara menyikapi kesibukan kita. Dan juga di saya pribadi pun juga ya berkuliah untuk fokus ke akademik, kemudian berorganisasi dan kehidupan saya ya juga bekerja. Jadi 3 fokusan yang ada di hidup saya itu ya gimana pun caranya tetap berjalan. Jadi kita tidak boleh timpang ke satu kegiatan atau mungkin timpang ke organisasi atau mungkin ke pekerjaan. Jadi ya harus apa ya, imbang lah. Terus kemudian cara bagi waktunya ya ketika kita melaksanakan kegiatan pun sebenarnya harus enjoy, jangan merasa terbebani karena memang segala sesuatu yang kita lakukan harus kita cintai terlebih dahulu. Jadi saya mencintai apapun yang saya lakukan per hari ini, kayak berorganisasi, kemudian ya bekerja juga, kemudian berkuliah dan sebagainya, praktek dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman ketika memang ingin ngambil, kadang kan bingung ya Kak ya, kayak takut organisasi sibuk nggak Kak? Terus bagaimana cara bagi waktunya? Sebenarnya kesibukan dan cara bagi waktu kembali lagi ke teman-teman. Dari kita pribadi hanya bisa sedikit memberi tips, saran, dan lain sebagainya. Kembali lagi bagaimana teman-teman menyikapi. Ketika teman-teman sudah agak malas di organisasi, terus kemudian malas di akademik dan kegiatan lain sebagainya, pasti mereka akan merasa orang paling sibuk karena nggak bisa ditemui, kemudian diajak kumpul pun susah dan sebagainya. Kayak gitu sih Kak. Jadi untuk bagi waktunya ya kita enjoy, terus kemudian per hari kita lihat kegiatan kita apa aja, terus kemudian setelah itu, setelah kegiatan selesai kadang dari aku pribadi berusaha untuk mengapresiasi diri sih Kak, dengan ya melakukan hal yang kita sukai. Contoh mungkin ngopi bareng temen, kemudian apa nge-game dan sebagainya kayak gitu sih Kak. Iya, iya, benar. Berarti kalau misalkan kegiatan kakak banyak nih, Iya. pernah nggak sih kak misal ya kakaknya lagi kerja terus kepikiran, duh gimana ya organisasiku tadi ada tugas ini nih, gimana cara kakak menyingkapi itu kayak gimana? Oke, biasanya gini sih, kalau semisal memang kalau terkait pekerjaan juga agak sedikit kong kali kong juga sih Kak, kayak semisal di kampus ini ada program kerja, jadi aku sampaikan ke kerjaanku kayak, aku nggak bisa ke kampus jam segini, paling aku ke kampusnya jam sekian. Jadi sebelum ada pikiran kayak ini belum selesai nggak ya, ini belum sebagainya, nah, aku selesaikan dulu yang di kampus, yang di organisasi aku selesaikan, sudah semua udah selesai, baru aku geser ke pekerjaan. Semisal memang kadang kan teman-teman menghubungi kayak, "Mas ini gimana? Pres ini gimana?" Sebagainya ya. Tetap aku respon karena memang ya sebagai bentuk tanggung jawab, kembali lagi sebagai bentuk tanggung jawab. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa hal yang paling menyenangkan dan kadang bikin stres menjadi presiden mahasiswa? Oke, kalau mungkin aku sebutkan yang menyenangkan dulu ya, Ya, Kak, ya. yang Paling yang menyenangkan yang pertama bisa kenal banyak orang. Jadi orang-orang yang pertama ketika aku masuk di Politeknik Negeri Jember ini susah buat kayaknya aku nggak bisa nih kenalan sama orang ini. Dengan adanya aku diamanai sebagai presiden mahasiswa, akhirnya bisa kenal sama mereka. Terus kemudian relasiku jadi bertambah berjejaring. Jadi kayak nggak hanya di ruang lingkup Politeknik Jember, tapi juga kampus-kampus besar lainnya, kampus-kampus luar yang menurutku ini ya sebagai apa ya, keuntungan lah. Terus juga bisa bangun komunikasi dengan mereka, sharing-sharing seperti apa. Terus kemudian apalagi ya terkait yang diuntungkan sudah sih Kak, itu sih. Juga beberapa keuntungan-keuntungan kecil-kecil sih. Terus menambah relasi. ya bener banget. Terus untuk yang bikin stres kadang ketika ada program kerja yang bertumpuk di waktu yang sama itu sih. Jadi kita bingung kadang baginya seperti apa. Jadi kadang ini berkoordinasi dan sebagainya. Cuma kembali lagi, apakah kita enjoy untuk melaksanakannya? Kayak gitulah. Misal kita enjoy ya pasti bukan apa ya, bukan jadi masalah buat kita, tapi malah menjadi tantangan yang harus kita selesaikan per harinya. Kayak gitu sih, Kak.
Buat temen-temen yang di sini mungkin belum terlalu ngikutin BEM ya, bisa ceritain nggak sih Kak, BEM Polija sekarang lagi fokus ke program kerja apa? Oke, untuk fokus per hari ini setengah periode ke belakang, aku coba flashback ya kayak setengah periode ke belakang, kita ada beberapa program kerja ya, kayak kegiatan pengabdian, kemudian kegiatan untuk sumber daya mahasiswa, terus kemudian kegiatan untuk advokasi dan sebagainya. Dan untuk running setelah per hari ini, semalam ini juga ada inaugurasi Kak, salah satu program kerja terbesar di BMKM Poliji itu sudah terlaksana. Kemudian nanti ada program kerja selaras, terus juga ada program kerja pengabdian masyarakat yang di bawah naungi Kementerian Sosmas. Terus kemudian ada program kerja perintilan-perintilan seperti ya LKMM dan sebagainya kayak gitu sih Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih Kak parameter keberhasilan dari BEM dalam memperjuangkan suara mahasiswa? Terkait bisa dibilang aspirasi ya Kak ya. Iya Oke benar benar. betul. Kalau di BMKM Polij ini ada program kerja namanya Keluh Kesah Mahasiswa. Jadi kita menyerap seluruh aspirasi dari keseluruhan mahasiswa baik anak organisasi atau mungkin non organisasi yang butuh kita dengar sebetulnya karena ya aku pun juga dulu sebelum maju sebagai BEM atau mungkin sebelum maju sebagai Presma memang lingkunganku non organisasi jadi aku paham terkait mereka sebetulnya maunya apa. Nah, mereka ini bingung terkait karena mereka bukan anak organisasi kemudian ya tugasnya ya kuliah pulang kemudian ngopi dan sebagainya tapi mereka punya aspirasi yang perlu didengar kayak gitu jadi aku namakan program ini sebagai keluh kesah mahasiswa. Jadi ketika teman-teman non-organisasi maupun anak organisasi ingin menyampaikan aspirasi, ya silakan aja hubungi kita. Meskipun sebetulnya Badan Eksekutif Mahasiswa ini bukan untuk merealisasikan, tapi kita menyampaikan dan menjembatani aspirasi-aspirasi teman-teman. Kembali lagi yang merealisasikan dari pihak kelembagaan, kayak gitu. Untuk parameter keberhasilan mungkin ketika kita menyuarakan aspirasi dari teman-teman mahasiswa menyuarakan aspirasi ke BEM, keberhasilannya ya aspirasinya terrealisasikan. Meskipun nggak 100%, kadang ada yang 50%, 20%, bahkan 80%. Kayak semisal teman-teman banyak menanyakan terkait fasilitas sih Kak. Fasilitas dari Polisi ini seperti apa nih sebetulnya kayak teman-teman merasa kurang sebagainya. Memang kita tidak bisa menyelesaikan secara 100%, tapi kita mencoba untuk apa ya, nyicil satu-satu lah apa yang kecil yang perlu diselesaikan terkait KTM, JAS, kemudian bahan praktikum dan sebagainya kita selesaikan. Udah selesai beres, teman-teman udah dapat apa yang teman-teman aspirasikan. Nah, itu mungkin bisa menjadi titik apa ya, keberhasilan kita untuk menyampaikan aspirasi ke pimpinan. Kayak gitu sih, Kak. Seberapa besar sih Kak suara mahasiswa bisa memengaruhi arah kebijakan kampus? Kalau besarnya ini bisa dikatakan sangat-sangat besar. Benar-benar sangat-sangat besar karena memang kebijakan dari kelembagaan memang sudah dipikirkan dengan matang, kayak terkait apapun itu yang disampaikan di Politeknik Tinggi Jember, bahkan di kampus-kampus lainnya, pasti kebijakan yang dibuat oleh kelembagaan ini udah dipikirkan dengan matang-matang. Jadi tidak condong ke satu pihak atau dua pihak lainnya, tapi pasti condong juga ke mahasiswa, bagaimana nanti mahasiswa menerima, apakah nanti memberatkan mahasiswa dan sebagainya. Pasti dari kebijakan dari kelembagaan ini udah dipikirkan matang-matang. Kemudian cara BEM untuk menyikapi terkait suara mahasiswa itu ya memang kita mengatakan sangat-sangat besar. Terkadang apa ya, semisal kita ingin menyuarakan sesuatu nih kepada kelembagaan, namun dari BEM tidak ada dukungan dari mahasiswa, itu susah jalannya. Bener kayak apa ya? Kita kayak bener-bener jalan sendiri, kayak satu kaki aja gitu. Jadi, semisal memang ada dukungan dari mahasiswa ataupun dari teman-teman Ormawa, kita enak gitu loh. Itu, jadi suaranya sama-sama satu, sama-sama bulat, jadi kita sampaikan. Jadi teman-teman ketika kita ajak untuk berkumpul, gimana nih kelembagaan per hari ini? Gimana nih kadang pemerintahan berani seperti itulah. Jadi kita jadi satukan suara, semisal dari teman-teman sepakat untuk kita menyampaikan ini, ya baru kita sampaikan. Semisal memang teman-teman ada yang satu yang nggak sepakat, baru kita kaji ulang. Seperti itu. Jadi kita kaji terlebih dahulu bagaimana teman-teman ini memanfaatkan suara yang teman-teman punya. Itu sangat-sangat dari BEM sendiri itu sangat-sangat berpengaruh besar. Kayak gitu sih, Kak. Mungkin kalau tantangannya berarti dari BEM dan ormawa-ormawa seperti HMJ lainnya itu harus satu suara. Ya, Nah, benar satu suara. tapi kalau misal tantangan, misal dari BEM-nya ke lembaganya, ada nggak tantangan jadinya BEM ini nggak bisa menyuarakan semua suara dari mahasiswanya?
Oke, kalau tantangan dari BEM ke kelembagaan biasanya ini sih Kak, terkait kan kelembagaan ini benar-benar sibuk nih kan ya, pasti tidak mengurusi mahasiswa saja, pasti ada kegiatan-kegiatan lain akademik dan sebagainya. Yang bagian paling sulit itu kadang ketika kita menyampaikan, kemudian dari kelembagaan ini masih ada kegiatan ini, masih ada kegiatan itu dan sebagainya, yang seharusnya aspirasi yang teman-teman sampaikan harus kita sampaikan pada hari ini atau mungkin, teman-teman menunggu terkait aspirasi ini, kayak gitu sih. Jadi kendalanya biasanya di komunikasi, kayak yang antara kelembagaan yang sibuk, terus juga kita berbenturan dengan program kerja, cuman per hari ini memang dari Badan Eksekutif Mahasiswa berusaha untuk memaksimalkan aspirasi yang teman-teman sampaikan ke kita, gitu sih, Kak. Eh, ini tantangan terbesar ketika kakak mencoba bersikap kritis, tetapi tetap diplomatis menghadapi birokrasi kampus. Oke. Memang per hari ini, kita sebagai mahasiswa memang harus punya pikiran yang kritis, baik untuk mengkritisi lingkungan, terus kemudian mengkritisi sistem-sistem yang, apa ya, bisa dibilang ngawur lah kan ya, dari entah itu dari kampus atau mungkin dari luar kampus. Terkait pemikiran kritis ya memang harus wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa. Terus kemudian untuk menghadapi birokrasi, kadang kita perlu membaca situasi sih Kak. Kita perlu membaca situasi, terus kemudian kita jangan gegabah dalam artian ketika ada sistem yang ini salah nih, kemudian kita hari itu, waktu itu kita langsung sampaikan dan sebagainya, tanpa ada pengkajian, kemudian melihat pihak-pihak mana yang dirugikan atau mungkin pihak-pihak mana yang diuntungkan. Nah itu menurutku sebuah langkah yang terlalu gegabah sih, terlalu salah. Karena memang oke lah kita sebagai mahasiswa kritis, tapi kalau kita tidak bisa membaca situasi dan kondisi, malah itu akan jadi bumerang buat kita. Itu sih. Malah bukannya kita mengkritisi kelembagaan, malah kita yang kena nanti dari kelembagaan kayak gitu sih. Jadi perlunya apa ya persiapan memang memang boleh untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan baik pun mahasiswa nanti mengkritisi kebijakan dari BEM maupun dari teman-teman ormawa yang dinaungi yang menaungi mereka pun itu tidak apa ya bukan masalah apa bukan eh, patut kita untuk bungkam atau mungkin kita tutup atau mungkin kita blok dan sebagainya. Itu ya hak mereka untuk menyuarakan terkait BEM gimana nih kok seperti ini seperti ini seperti ini ya. Dari kita pribadi ketika ada seperti itu ya kita terima tampung. Apakah memang kita benar melakukan kesalahan, semisal memang kita benar melakukan kesalahan atau mungkin ada yang kurang di kita ya kita perbaiki. Seperti itu sih Kak. Begitupun juga di kelembagaan. Pastinya akan terkonsep seperti itu juga. Kayak gitu sih Kak. Lebih dijaring lagi berarti ya. Nah, benar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak ada keputusan kampus yang seharusnya dikritisi malah justru dilewati? Kalau per hari ini saya melihat dari kebijakan kampus, ya saya bersyukur juga kebijakan kampus per hari ini di tahun ini sebelum saya berbicara di tahun ini ketika ada kebijakan-kebijakan yang belum disampaikan di tahun kemarin kemudian disampaikan di tahun ini nih pasti dari kelembagaan akan menyampaikan. Itu kebijakan kadang kebijakan yang berhubungan dengan mahasiswa. Jadi mesti dari kelembagaan menyampaikan kayak Fresh, aku ada ini mau bahas seperti ini, gimana nih enaknya? Bentar Pak, saya konfirmasi dulu sama teman-teman. Saya komunikasikan, saya kaji dan sebagainya. Terus dari kelembagaan juga tetap berjalan sesuai alur birokrasinya masing-masing. Terus kemudian untuk terlewati sih per hari ini tidak ada sih Kak untuk kebijakan yang terlewati. Pasti kita bahas dan kita kaji satu persatu. Dan juga memang ketika kebijakan itu merugikan teman-teman mahasiswa, pasti kita sampaikan. Jangan seperti ini Pak, nanti teman-teman mahasiswa ini seperti ini dan sebagainya. Dan pasti dari lembaga kan juga berpikir, oh iya ya. Nah, pasti akan merubah, bukan merubah sih, akan memperbaiki kebijakannya. Kemudian akan mengkaji lebih ulang sebagainya dan setelah itu kebijakan udah aman dan sebagainya, ya udah clear. Contohnya sih kemarin kayak efisiensi itu sih Kak. Ya bener. Kayak efisiensi itu memang gimana ya? Dari pemerintah pusat kan ya, dari aturan dari Presiden Indonesia turun ke bawah-bawahnya dan sebagainya sampai nyampe ke kita sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat. Kemudian kebijakan yang diambil oleh Politeknik Jember memang juga sudah kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa, bakalan kita akan menghadapi apa ya musim malam mati lampu, kemudian kegiatan teman-teman ormawa dibatasi dan sebagainya, pendanaan dibatasi sebagainya. Ya kita berusaha untuk tidak terpuruk akan hal itu. Aku selalu menyampaikan ke teman-teman
ya tetap kita tetap normal aja jalaninnya gitu loh. Pasti dari kelembagaan ini pasti akan mengerti lah seperti apa kondisi per hari ini di teman-teman mahasiswa khususnya teman-teman Ormawa. Kayak gitu sih, Kak. Itu biasanya emang dari Kak Yayanya sendiri langsung bilang gitu ke lembaganya atau Kakak ada? Kalau sistem birokrasinya terkadang lembaga menghubungi saya terlebih dahulu. Terus juga kadang dari lembaga juga menghubungi teman-teman yang berhubungan dengan advokasi. Contohnya Kementerian Advokesma, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri. Terus misal memang susah atau tidak menjawab panggilan atau mungkin di WA nggak dibales ya pasti langsung lari ke saya. Kayak gitu sih, Kak. Jadi kondisional dan kadang komunikasi dari kelembagaan ini dua arah. Jadi ke saya dan juga ke menteri, terus kemudian ke teman-teman yang berkecimpung di kemahasiswaan dan kelembagaan lah gitu. Jadi informasinya merata. Kayak gitu sih, Kak. Lanjut, lanjut ya kak. BEM Polija ini baru-baru ini ternyata terpilih sebagai koordinator Benar. media Iya. sosial Fornasosmas Iya, ya iya. kak. Gimana sih kak ceritanya awal mulanya? Oke, kalau ini gak perlu cerita ya, aku ya. Karena memang sebelum jadi pun juga ada beberapa gejolak dan cerita sih. Itu memang kalau orang apa ya, BEM biasanya atau mungkin orang-orang Indonesia biasanya hajat, hajat itu hajat yang ku inginkan di tahun lalu atau mungkin ku kejar di tahun lalu. Kemudian tahun lalu karena aku berangkat sendirian, kemudian apa ya, persiapan ketika ingin maju memang harus benar-benar matang pada saat itu. Dan pun pada saat itu ya aku tidak mengetahui kalau aku harus menyiapkan ini dan sebagainya. Karena informasi dari eh, apa ya, teman-teman yang sudah pernah berangkat di tahun-tahun kemarin pun itu kurang lengkap yang aku dapat gitu sih. Jadi yang aku sayangkan di situ sih. Terus kemudian di tahun ini dengan pengalamanku di tahun kemarin berangkat, kemudian di tahun ini juga berangkat sebagai bentuk tanggung jawab Politeknik Negeri Jember sebagai anggota Fornas Sosmas BEM se-Indonesia. Akhirnya kita memberangkatkan dengan beberapa gejolak antara perizinan dan sebagainya. Akhirnya kita sampai di forum besar tersebut. Terus kemudian dengan persiapan kita yang sudah matang, dengan pengalaman-pengalaman teman-teman BEM KM Polij ini sudah cukup matang juga. Akhirnya kita memberanikan diri untuk maju di kepengurusan di kepengurusan Fornas Sosmas BEM se-Indonesia. Itu sih Kak, dengan beberapa kampus-kampus besar lainnya. Jadi per hari ini bisa aku sampaikan bahwasannya Badan Eksekutif Mahasiswa BMKM Polij ini mampu berdiri tegak bersama kampus-kampus besar lainnya. Kayak gitu sih Kak. Pas di sana ada tantangan gitu nggak Kak? Apalagi kan banyak tuh dari Mm. kampus-kampus lain yang mungkin ya kampus-kampusnya lebih unggul Ya, gitu ya. benar. Nah mungkin dari kakaknya apa kakaknya malah percaya diri atau mungkin jadi aduh kok ini ya jadi agak undur gitu. Kalau tantangannya ketika nyampe di sana, memang awal ikut forum karena memang apa ya, banyak yang nggak kita kenal. Saya kenalnya hanya teman-teman dari Jatim saja Kak. Yang berangkat tuh hanya 5 kampus kalau misalnya dari Jatim. Terus dari luar Jatim dan daerah Sumatera Kalimantan itu banyak. Kemudian tantangannya sih kayak ini sih. Kita berusaha untuk menyamakan persepsi dengan teman-teman. Seperti apa Fornas ini kita bawa ke pengurusan selanjutnya. Terus kemudian bagaimana tantangan dari Politeknik Negeri Jember ini khususnya harus bisa menyesuaikan dengan kampus-kampus besar. Pastinya mereka tidak akan menyesuaikan dengan kita sebetulnya kan. Pasti kita yang akan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sana, forumnya berjalan seperti apa, pun ya kita harus aktif di sana. Tantangannya seperti itu sih. Jadi kita harus aktif di dalam forum, kemudian ikut serta di pembicaraan teman-teman dan sebagainya agar apa? Biar teman-teman mengenal, oh ini ternyata ini Politeknik Jember gitu. Dan pun ketika aku berangkat, salah satu niatku ingin berangkat adalah pada tahun kemarin memang tidak banyak yang mengetahui Polij, Kak. Jadi aku sedikit kaget nih di sini nih. Mereka tanya, "Dari mana, Kak?" gitu kan ke saya kan. Terus kemudian aku jawab, "Dari Polij, Kak." "Polij ini mana?" gitu kan. Kok dia nggak tahu, akhirnya aku jelaskan kan. Polij ini di Jatim, Kak, di Politeknik di Jember. Oh alah, terus akhirnya cerita panjang dan sebagainya. Nah, salah satu niat kami sebagai BEM berangkat di forum Fornas ini yaitu salah satunya yaitu kita mencoba membranding dan memperkenalkan bahwasannya di Jember ini ada salah satu kampus vokasi terbesar di Indonesia yaitu Politeknik Negeri Jember Kak. Kayak gitu sih.
Oke, itu kan dampaknya bisa jadi tahu Poli-J. Iya. Terus dampak lainnya buat mahasiswa Poli-J atas Oke. pencapaian itu apa? Untuk dampaknya ini karena memang ini forum nasional ya Kak ya. Forum di mana perkumpulan bidang-bidang sosial masyarakat, bidang-bidang pengabdian masyarakat ini berkumpul jadi satu forum dengan pastinya niatnya untuk apa ya, implementasi dari eh, pengabdian yang ada di kampus-kampus lah, terutama perguruan tinggi yang salah satunya kan berbicara tentang pengabdian masyarakat. Terus kemudian untuk impact-nya di internal kampus sendiri ini kita berusaha untuk memperkenalkan bahwasanya ketika teman-teman Ormawa atau mungkin teman-teman mahasiswa ketika ada kegiatan sosial masyarakat atau mungkin kegiatan masyarakat ini bisa berkolaborasi dengan Fornasosmas. Jadi karena memang di tahun ini Fornasosmas ini banyak bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, contohnya HI, kemudian ada Kementerian Sosial Masyarakat dan sebagainya kayak gitu-gitulah. Kemensos, terus kemudian ada beberapa instansi-instansi yang siap menyalurkan donasi dan siap memberikan informasi terkait beberapa apa ya kebencanaan yang ada di Indonesia yang akhirnya bisa menggerakkan kita untuk melakukan open donasi, terus kemudian kegiatan-kegiatan pengabdian seperti evakuasi dan sebagainya, kayak gitu sih Kak. Jadi aku harap teman-teman Ormawa baik UKM, HMJ maupun mahasiswa aktif yang ada kegiatan pengabdian ini bisa berkolaborasi dengan Fornasosmas ini sih Kak, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, kalau Kakak bisa ubah satu hal di lingkungan kampus saat ini juga, apa yang Kakak pengen ubah? Oke, untuk lingkungan kampus, mungkin yang pertama kali ketika aku ada kekuatan ya bisa merubah keseluruhannya, mungkin aku akan merubah terkait fasilitas. Memang benar, kita tidak berbicara terkait yang fasilitas yang di pusat, baik di PSDKU ketika aku ada kunjungan ke PSDKU, apa ya, yang mereka pasti keluhkan pertama kali dan aku pasti akan mempertanyakan ke mereka gimana kondisi kampus per hari ini. Pasti mereka mereka pasti akan menjawab terkait, "Mas fasilitasi Mas," kayak gitu-gitu. Itu yang menurutku kayak sama, sebenarnya di pusat pun juga permasalahan sama terkait fasilitas. Jadi ketika aku ada kekuatan untuk bisa merubah keseluruhan, pasti yang akan berubah terkait fasilitas. Baik gedung, kemudian kebersihan, terus kemudian lift, kamar mandi, dan sebagainya. Memang di pusat memang ada terkait hal-hal yang aku sebutkan tadi. Cuma kadang teman-teman mahasiswa ini mengeluhkan, ini gimana nih air kok mati di gedung ini, kemudian gimana nih kok jurusan gak ada gedungnya, terus kemudian kayak apa ya, mereka kadang pindah-pindah gedung gitu kan ya, kayak gedung A, gedung B, mereka merasa capek dan sebagainya. Terus kemudian kayak terkait apa ya, fasilitas ya kembali lagi ke air untuk bahan praktikum, kemudian terkait lift ini kok cuma lantai ini, terus kemudian wifi yang katanya untuk apa ya, menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa kok malah nyampe kelas kok mati dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya memang ada kekuatan yang pengen ngerubah fasilitas itu sih Kak. Ngomong-ngomong fasilitas, biasanya kan kalau dari lembaganya sendiri itu nggak semua itu terrealisasikan dari semua fasilitas yang disuarakan oleh Iya, mahasiswa. benar. Nah itu tanggapan dari BEM sendiri gimana tuh? Oke, kalau berbicara tentang apa ya, yang terrealisasikan dan bisa direalisasikan oleh kelembagaan, pasti konsepnya bertahap. Tidak mungkin mahasiswa minta A hari ini, besok langsung dikasih A. Pasti akan dikasih B, C, D, dan lain sebagainya sampai akhirnya mereka mendapatkan A. Dan pun dari BEM sendiri apa ya, menyikapinya pasti kita akan transparansi, Kak. Semisal dari jurusan A, dia minta terkait, "Nih gimana nih WiFi kok sering mati-mati dan nggak nyampe ke kelas dan sebagainya lah, lemot dan sebagainya." Ya pasti kita sampaikan ke pihak kelembagaan yang berhubungan dengan fasilitas. Pak, ini dari jurusan ini terkendala ini, terkait wifi-nya mati dan sebagainya, gimana nih Pak? Ah, pasti dari kelembagaan akan ngecek dulu. Misal memang udah ada jawaban, pasti mereka akan sampaikan ke kita. Oh, ini Pres, karena wifi-nya ada kendala ini, misal kayak waktu 3 hari, 4 hari masih ada kendala. Pasti kita sampaikan ke teman-teman jurusan yang menyampaikan aspirasi terkait hal itu. Jadi mereka apa ya, tidak bertanya-tanya, ini aspirasiku dijawab nggak sih? Ini aspirasiku disampaikan nggak sih? Tuh, jadi kita ngasih jawaban dan ngasih informasi ke teman-teman agar teman-teman tidak merasa suaranya ini dibungkam atau suaranya ini masuk ke kotak kosong. Kayak gitu sih, Kak. Jadi pentingnya apa ya, komunikasi antara kedua belah pihak sih sebetulnya. Dari kelembagaan seperti apa, dari teman-teman mahasiswa seperti apa, dan memang salah satu tugas BEM hanya menjembatani di sini. Itu sih, Kak. Oke, berikut ini tuh pertanyaan dari teman-teman Instagram. Oke, ini pertanyaannya menarik banget Iya. sih Kak menurut aku.
Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kakak membrandingkan organisasi di era minat organisasi yang menurun? Oke, ini memang kasus per hari ini ya. Tidak hanya di BEM, pasti juga dari teman-teman HMJ, teman-teman UKM, seperti apa terkait aku kurang nih SDM-nya nih, seharusnya aku target sekian, program kerja sekian, tapi karena SDM kurang, aku motong program kerja dan sebagainya. Kadang kan permasalahan organisasi seperti itu ya. Kalau dari aku pribadi untuk membranding BEM seperti apa sebetulnya, kita lihat pasar per hari ini. Karena banyak yang mengatakan, ikut organisasi sibuk, buang-buang waktu, nggak dapat apa-apa, dan sebagainya, cuma dapat sertifikat. Kembali lagi, aku pasti sampaikan ke teman-teman yang ingin masuk organisasi. Teman-teman ketika ingin masuk organisasi, yang pertama kali ingin dikejar itu apa? Pasti banyak kayak yang nambah relasi, nambah pengalaman, kemudian cari pacar dan sebagainya, itu pasti unik-unik lah teman-teman kan ya. Ada Kak, aku ngisi waktu luang karena aku orangnya gabutan dan sebagainya, tapi ketika dikasih program kerja yang full padat, mereka sambat gitu loh. Kak, padat Kak, capek saya kayak gitu lah. Tapi memang kasus per hari ini di organisasi memang kita mungkin hampir sama juga ya. Cuma cara membrandingnya sih, ya kita lihat situasi dulu, kondisinya teman-teman mahasiswa ini sukanya di bidang apa. Terus kemudian, ya kalau bisa jangan template sih terkait mempromosikan, kayak cuma menyebar pamflet, kemudian menyebar di WL sebagainya. Coba kita ngajak mereka untuk gabung di program kerja kita, seperti apa kayak program kerja yang tidak berbayar lah. Pasti rata-rata teman-teman kan banyak yang gratis kan ya. Tuh kayak gitu itu coba kita ajak mereka, terus kemudian biar mereka mengenal dulu nih kalau ikut organisasi sebenarnya seseru ini gitu loh. Per hari ini pun juga aku mengatakan, seru ternyata aku ikut gabung ke organisasi. Bahkan aku sedikit ada rasa bangga ketika temanku ini yang awalnya tidak ada basic di organisasi, kemudian anaknya juga ya ada yang pendiam, ada yang nakal, kemudian aku gabungkan ke organisasi, aku suruh masuk UKM, HM dan sebagainya, dan akhirnya mereka berkembang. Aku ngerasa kayak kamu sebenarnya bisa loh, cuma kamu males aja di sini gitu loh. Kamu emang nggak mau bergerak aja di sini. Cuma ketika dia gabung ke organisasi, akhirnya dia menemukan apa ya, kayak jati dirinya lah. Sebenarnya aku bisa ini nih ternyata. Cuman aku karena di kemarin-kemarin nggak bisa bergerak dan tidak ada tempat untuk mewadahi diriku sendiri ya, akhirnya mereka stuck di satu tempat. Gitu sih. Rasa banggaku di situ ketika apa ya, teman-teman yang awalnya bukan organisasi, kemudian gabung di organisasi itu kayak ada rasa bangga tersendiri lah. Terus kemudian, apa ya, ya kita berusaha untuk memperkenalkan bahwasannya organisasi ini tidak seburuk apa yang teman-teman pikirkan. Kayak sibuk ya nggak terlalu sibuk sebetulnya sih, tergantung teman-teman menyikapinya seperti apa. Kemudian terkait akademik, kadang kan yang mengatakan kayak, "Kak, aku ikut organisasi ini akademikku menurun." Ya, ya jangan salahkan organisasinya, berarti dari dirimu masih belum bisa untuk membagi waktu dan masih belum bisa untuk, apa ya, eee membagi dua waktu antara akademik dan di organisasi. Jadi jangan kembali lagi salahkan organisasinya. Aku ikut HMJ, ikut UKM, ikut BEM, nilaiku turun dan sebagainya. Itu bukan karena organisasinya. Kan tapi karena dirimu sendiri per hari ini masih belum bisa bagi waktu. Gimana caranya aku bisa ngejar akademik, gimana caranya aku bisa ngejar organisasi dan kesibukan pribadiku seperti ngopi dan kumpul bareng teman-teman itu sih Kak. Terus cara kakak menyingkapi, misal kakak punya temen yang Hmm. pikirannya itu bener-bener apa sih organisasi tuh Nah, nggak oke. penting gitu, kayak capek-capekin doang gitu. Iya. Yang penting tuh kuliah aja Ah, gitu. Udah kuliah capek, masa mau hmm, organisasi lagi sih gitu. oke. Menyingkapinya tuh kayak gimana kak? Kalau di lingkunganku, per hari ini aku katakan banyak, Kak. Kayak ada Iya. yang mengatakan ketika aku kuliah, dia langsung ngomong, "Iya ya organisasi organisasi," gitu kan, "organisasi nomor satu, kuliah nomor sekian dan sebagainya." Ya aku nyingkapinya ya sebagai itu sebagai bercandaan dan itu sebagai apa ya, motivasi buat diriku bahwasannya per hari ini aku ikut organisasi, aku bisa lebih dari kalian. Kayak terkait apa ya, public speaking, kemudian berjejaring, relasi dan sebagainya. Karena per hari ini aku katakan terkadang anak organisasi ini sedikit, apa ya, mungkin bukan sedikit sih, anak organisasi selangkah lebih dari anak non-organisasi. Jadi kayak, ya mereka anak organisasi yang ngomong di depan umum ya pede-pede aja gitu kan, ketika presentasi ya fine-fine aja, tidak ada yang ditakutkan. Tapi kadang anak-anak yang non-organisasi ini kayak, "Lagi kamu maju, ah, kamu ini dan sebagainya," masih ada sedikit rasa tidak percaya diri. Dan per hari ini lulusan dari lulusan dari universitas atau mungkin di politeknik tuh perusahaan membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Percuma kita ijazah sampai S1 dan sebagainya kan teman-teman pasti melihat terkait banyak orang yang udah lulus S1, sarjana dan sebagainya tapi masih belum nemu kerja.
Itu ya bukan disalahkan karena sarjananya atau disalahkan karena kampusnya, enggak, tapi karena mereka mau bergerak enggak, mau berjejaring enggak. Karena dari jejaring ini, kayak misal aku kenal alumni angkatan 19, 20 dan aku ketika ingin butuh kerja, aku pasti akan menghubungi mereka, "Mas, info loker di perusahaan ini, Mas, info loker di ini," dan sebagainya. Atau mungkin aku bisa bantu teman-temanku, rekan-rekanku yang lain, kayak butuh informasi terkait PT ini buat magang dan sebagainya, itu sih. Jadi, apa ya, banyak keuntungannya masuk organisasi sebetulnya, bukan hanya rata-rata teman melihat sisi negatifnya kan ya, kayak sibuk, kemudian tugas keteteran atau tugas nggak terselesaikan. Cuma hal positifnya kan teman-teman sendiri yang pasti bakal merasakan gitu loh sebagai kita anak organisasi seperti apa. Dan aku selalu tekankan ke teman-teman BEM khususnya yang gabung per hari ini, ketika teman-teman masuk BEM dengan tujuan untuk menambah relasi, terus kemudian nambah pengalaman, belajar ini dan sebagainya, aku minta dan aku tekankan ketika teman-teman udah lepas dari BEM, teman-teman gimana pun caranya harus udah dapat tujuan awal teman-teman. Kayak semisal mereka pengen belajar terkait public speaking. Nah, setelah keluar dari BEM, mau nggak mau dan gimana pun caranya teman-teman harus bisa terkait public speaking. Jadi biar mereka tidak merasa terbuang-buang waktunya selama 1 tahun ini tergabung di BEM. Kayak gitu sih Kak. Intinya ketika keluar dari BEM, teman-teman harus bawa bekal atau membawa oleh-oleh lah dari BEM ini biar teman-teman bisa survive lagi ke lingkungan teman-teman. Kayak gitu sih Kak. Sih. Mhm. Jadi kalau dari kakak sendiri, pedoman kakak sama, hmm, maaf, Ya, lanjut. kalau dari kakak sendiri, pedoman kakak sampai saat ini masih suka berkecimpung di organisasi itu apa? Kita pedomannya karena suka berkecimpung di organisasi ya kembali lagi sih Kak. Karena eh, kita harus mencintai apa yang kita lakukan per hari ini. Entah itu pekerjaan, entah itu kuliah atau mau organisasi. Ketika kita udah suka terhadap organisasi atau mungkin kegiatan per hari ini yang kita lakukan, itu bukan sebuah apa ya, bukan sebuah tantangan, tapi itu sebuah rutinitas nanti yang jadinya. Gitu kayak misal aku harus ke kampus dari jam sekian sampai jam sekian. Aku harus ke kerjaan dari jam sekian sampai jam sekian. Itu bukan sebuah lagi apa ya, kesibukan, tapi sebuah rutinitas yang seharusnya kita lakukan. Kayak gitu sih. Dan untuk pedomanku yang masih bertahan per hari ini di organisasi ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kayak gitu sih. Semisal kita ada niat nih untuk merubah organisasi kita, atau merubah apa ya, program kerja kita atau merubah lingkungan kita menjadi lebih baik, tapi kita diem nih, kita coba sampaikan ke teman kita, tapi mereka kayak nerimanya ya, "Oh iya ya," nggak ada pergerakan juga yang hampir sama-sama kayak kita. Jadi ya mau nggak mau kita harus bergerak gitu loh. Biar mancing mereka untuk sama-sama bergerak juga, kayak gitu sih. Jadi pedoman yang masih aku pegang per hari ini ya salah satunya ya kalau bukan kita siapa lagi, kayak gitu sih. Terima kasih ya Oke, Kak sudah mau sama-sama Kak. hadir menjadi Oke, narasumber kita kali iya. ini. Mungkin Kakak bisa promosiin dulu Oke, Instagram dan Instagramnya BEM ya. ya. Instagram dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik di Jember ini adalah BMKM Polij. Teman-teman bisa follow IG BMKM Polij. Jadi di situ ada seputar informasi-informasi tentang BEM, kemudian ada informasi tentang Ormawa juga, tentang KM. Di instastory-nya kadang kita ngepost kegiatan teman-teman UKM sih, teman-teman UKM sama teman-teman HMJ. Kemudian ada program kerja, kemudian ada hari-hari besar, dan ada beberapa kajian-kajian yang kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa Politeknik di Jember. Lalu untuk Instagram aku sendiri yaitu YAYK_KWK. YAYK_KWK. Penonton yang udah nonton dan juga jangan lupa selalu pantau media sosial kami yaitu @hmjkesehatan_polij. Kalau kalian ada ide atau saran, boleh langsung komen di bawah ini ya. Bye bye, sampai jumpa di episode Terima kasih. selanjutnya. Dah.